Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Lux Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang tim komando rahasia yang anggotanya itu semuanya wanita, menjalankan misi yang berbahaya untuk menyelamatkan sekelompok gadis kecil yang diculik oleh kelompok militan. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Dirty Angels yang dirilis pada tahun 2024. Langit siang itu berwarna kelabu. Helikopter berlalu lalang, membawa warga sipil di antara reruntuhan bangunan dan debu yang berterbangan. Jalan-jalan padat dengan konvoi militer yang tergesa, membawa kerumunan warga yang berteriak, mencari perlindungan. Dari kejauhan, terdengar dentuman senapan. Penarikan pasukan Amerika telah memicu kekacauan di seluruh penjuru Afghanistan. Keadaan semakin kacau, wajah-wajah cemas di antara barisan orang-orang yang mengungsi. Di salah satu sekolah putri yang dijaga ketat, suasana belajar hening sesaat sebelum langit pecah oleh ledakan. Gerbang sekolah dihancurkan oleh bom rakitan dan pria bersenjata masuk dengan cepat dan brutal. Teriakan membawa udara saat meja dan kursi terjungkal. Badia Durrani, seorang gadis cerdas berkerudung rapi, memeluk sahabatnya, Putri, seorang duta besar Amerika Serikat. Gadis-gadis itu digiring keluar, didorong ke dalam truk berlapis baja. Mata mereka dibalut kain hitam, asap memenuhi halaman sekolah. is the daughter of Kamila Durrani. Di tempat lain, di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat yang tersembunyi, seorang perwira intelijen menatap monitor satelit dengan ekspresi yang muram. Dia memanggil nama yang tak asing, Jack. Seorang perempuan dengan raut tegas dan bekas luka lama di pelipis muncul dari bayang-bayang. Jack, mantan ranger yang kini hidup di bawah radar, menerima misi yang tak bisa ia tolak, menyusup diam-diam ke wilayah pemberontak, menyelamatkan para gadis, dan membawa mereka pulang sebelum mereka dijual ke luar negeri. Jack mulai menyusun tim. Ia memilih 5 wanita tangguh dengan latar belakang militer dan keahlian unik. Pocky, montir handal yang bisa memperbaiki apapun dari dalam lumpur. Shooter, penembak jitu berdarah dingin. The Bomb, ahli bahan peledak yang memiliki kebiasaan berbicara pada dinamiknya sendiri. Geek, spesialis teknologi yang bisa menata sistem komunikasi para Taliban. Dan Medic, mantan perawat tempur yang pernah menyelamatkan nyawa Jack dalam misi lama. Mereka bersatu dalam ruang briefing, menerima perintah resmi. Namun, tahu ini adalah misi tanpa jaminan hidup. Out of that prison. That was the plan? So who is this? Eating her? That's on Travis. Off the medicine, then discover we have a crack distributor. Names are all real staff. Kim Burka. Penyamaran mereka dimulai sebagai kru medis dari organisasi kemanusiaan. Di malam gelap dan berangin, tim Dirty Angel melintasi batas negara dengan ambulan tua dan dokumen palsu. Saat melaju melewati checkpoint milisi, mereka menyembunyikan senjata di bawah tumpukan peralatan medis. Ketegangan mencuat saat seorang penjaga mencurigai mereka. Tapi Jeff menatapnya dingin dan berbicara dalam bahasa Pashto. Penjaga itu membiarkan mereka lewat. Ambulan terus melaju, memasuki tanah musuh. Di ujung jalan, para gadis menunggu, dan waktu terus berjalan. Yeah. Looks like He cheats. Matahari menyelinap di balik gunung berbatu, membiaskan cahaya merah darah ke padang tandus di perbatasan Afghanistan dan Pakistan. Di kejauhan, komplek gua besar tampak menganga seperti rahang monster. Disinilah para gadis disembunyikan.
Jack dan timnya mengamati dari puncak bukit, menggunakan lensa panjang dan drone kecil berkamuflase. Suara gemuruh tak headset memenuhi udara. Ada lebih dari 2 lusin menjaga. Mereka bergerak setiap 3 menit, bisik Geek. Matanya terpaku pada layar. Jack menatap lama ke arah gua itu. Dia tahu ini bukan penyelamatan, ini adalah penyusupan ke neraka. Sebelum bisa menyelamatkan para sandera, mereka butuh senjata. Malam itu, di sebuah gudang logistik milik kelompok bersenjata lokal yang korup, The Angel melancarkan serangan kilat. Langkah mereka senyap di atas atap seng, lalu pecah dalam ledakan granat dan tembakan cepat. The Bomb meledakkan dinding belakang untuk jalan keluar, tapi kekacauan membalas dengan cepat. Boss, Humvee, Papis, anggota baru tim backup, tertembak tepat di dada saat menutup pintu pelarian. Medik menyeretnya sambil berteriak, namun peluru lain menghantam punggungnya. Dr. Mike ikut tertembak saat mencoba memberi pertolongan. Darah mengalir di antara peti amunisi, dan Jack harus menarik tubuh mereka berdua ke dalam truk yang bergerak. Keesokan paginya, markas darurat mereka sunyi. 2 kantong jenazah disusun di pojok, ditutupi jaket militer. Jack duduk diam di sampingnya, memegang kalung anjing milik Dr. Mike. Di kejauhan, Geek menangkap sinyal dari ponsel seorang informan lokal, Awina. Tapi sinyal itu aneh. Koordinat mereka dikirimkan ke perangkat lain. Jack segera menyergap Awina di tenda medis. Konfrontasi itu emosional. Awina bersujud, menangis, dan mengaku dia telah mengkhianati mereka demi keselamatan anaknya yang disandra. Pazana de Falcro. Mr. Let her go. Segalanya memburuk ketika informasi datang. Amir, pemimpin kelompok penyandra, hanya mau bernegosiasi jika mereka membawa tawanan penting, Sheikh Al-Shimali, yang saat ini berada dalam tahanan internasional. Jack memutuskan untuk mengambilnya secara ilegal. Dalam adegan yang brutal dan sunyi, tim menyerbu konvoi militer yang mengangkut Sheikh. Menggunakan granat asap dan kendaraan lapis baja curian, mereka meluncurkan 2 kendaraan pengawal dan menarik keluar Sheikh yang bingung. Mulutnya dibungkam dan tangannya terikat. Tapi dalam proses itu, Loki tertinggal saat kendaraan rusak terkena ranjau darat. Dia dikepung dan ditangkap oleh pemberontak. Jack harus memilih, kembali atau lanjut. Dia memilih untuk melanjutkan misi. Dan untuk pertama kalinya, wajah Jack retak oleh rasa bersalah. American soldier. That she's ISIS. They saw us, right? She will. She'll tell them she's American. Hari pertukaran pun tiba. Di gurun tandus yang dikelilingi karapan bersenjata, Jack dan timnya membawa Al-Shimali dalam kondisi terikat dan lusuh. Serta koper berisi tumpukan uang dolar. Amir muncul dari kendaraan mewahnya, menatap dengan senyum bengis. Saat uang dibuka, ia langsung tahu ini palsu. Surat cetakan CIA tipis tanpa benang pengaman. Find my Langit malam membentang hitam di atas gugusan gunung gersang. Udara dingin mencubit kulit, dan hanya suara angin yang menderu pelan di celah bebatuan. Di balik batu besar, Jack dan timnya, hanya 4 orang yang tersisa kini, berjongkok dalam keheningan. Mereka tak menunggu perintah, tak ada lagi ruang untuk rapat strategi atau keraguan. Ini adalah serangan terakhir. Dick mengarahkan drone kecil melayang ke atas bangku utama milik Amir, memperlihatkan peta terowongan di layar tablet. Celah sempit di sisi utara adalah satu-satunya jalan masuk yang tidak dijaga. Mereka mulai merayap menaiki tebing curam dalam senyap. Setiap napas ditahan, setiap langkah dihitung. Di atas, langit penuh bintang menyaksikan mereka seperti mata-mata diam.
The Bomb memimpin di depan, meletakkan ranjau dan C4 di titik pintu utama sebagai pengalihan. Saat bom meledak dan mengguncang tanah seperti dentuman guntur, para penjaga berambulan dari pos mereka. Dalam sekejap, Jack dan timnya menyusup lewat celah batu di belakang. Suasana dalam gua begitu gelap, lembab, dan bergaung oleh suara langkah kaki bersenjata. Penjaga pertama tumbang tanpa suara oleh peluru senapan shooter. Mereka terus maju ke dalam perut bumi. Di lorong panjang yang diterangi lampu redup, mereka menemukan pintu baja besar tempat para gadis ditahan. The Bomb mengendap dan membuka kunci dengan alat khusus. Di dalamnya, gadis-gadis itu ketakutan dan kelaparan. Badia berdiri lebih dulu, mengenali wajah Jack dari gambar di ponsel militer. Ia menangis sambil memeluknya. Jack tak mengatakan apa-apa. Shooter dan medik membantu gadis-gadis itu keluar pelarian yang sudah dirancang. Tapi sebelum mereka sempat keluar, sirine berbunyi. Musuh telah mengetahui keberadaan mereka. Di ruang penyiksaan gua terdalam, Jack berhadapan langsung dengan Amir. Tidak ada pistol, hanya dua orang, dua musuh yang membawa dendam. Amir memegang pisau, Jack menyambar besi tumpul. Mereka bertarung sengit, saling menebas dan menghantam. Tubuh mereka berdarah dan kelelahan. Amir hampir menusuk leher Jack, tapi Jack membalikkan posisi, menyodorkan pisau ke sisi rusuk Amir, lalu ke dadanya. Amir terbatuk, tubuhnya gemetar, lalu jatuh. Jack berdiri terengah, darah menetes dari pelipisnya. Ia tak bersorak, ia hanya menatap mayat Amir dengan dingin, seperti menatap lubang hitam yang akhirnya tertutup. Sementara itu, di atas bukit luar gua, helikopter Black Hawk mendekat. Para gadis digiring oleh Shooter dan The Bomb menuju titik penjemputan. Mereka naik ke helikopter satu persatu. Tapi Jack tidak ikut naik. Ia berdiri di sisi tebing, memandang ke timur ke arah camp.